Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan sekalian, atas kesepakatan bersama bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan simulasi GN AKSA atau Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum permainan kita mulai, kita lakukan nyanyikan Jaya dulu ya. Saya hitung dari 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo keluarga Indonesia, menjaga anak-anak kita, melaksanakan PKSDA, masa depan bangsa jaya selamanya. PKSDA. Yes, PKSDA. sukses, Indonesia. jaya. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kita lakukan jaya, kita duduk kembali. Silakan duduk. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum permainan kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu. Saya sendiri sebagai fasilitator, nama saya Sidik. Sebagai penulis, Saya sebagai penulis Lina Ernawati. sebagai narasumber, Aziza Khairiyati. pemain 1, Nuri Ulifah. pemain 2, Lailatul Rahmah. pemain 3, Lailatul Rahmawati. pemain 4, Rifki Mahendra. penonton. Asia. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu kelengkapan dan cara bermainnya nanti. Di sini kita ada beberan atau lembaran permainan yang namanya simulasi GN AKSA. Kemudian dari permainan ini ada beberapa kartu. Yang pertama ada kartu materi, kemudian ada kartu pesan, ada kartu sanksi, dan ada kartu jawaban. Nanti masing-masing pemain akan mendapatkan satu giliran lintingan kertas yang isinya nomor. Nanti silakan ambil. Kemudian dari ngambil nomor itu silakan menggunakan kancing baju ini sebagai penunjuk.
dari nomor ke urutan dapat nomornya tadi berapa. Contohnya bila dapat nomor 5, maka silakan untuk mengurutkan dari 1 sampai ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 itu silakan diambil. Silakan diambil, dibaca, kemudian pesan atau kesan atau materi. Jelas ya? Jelas. Ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mulai permainan ini. Dalam permainan ini nanti kita akan lakukan dengan 1 putaran atau dengan waktu? Putaran. Ya, akan kita lakukan dengan 1 putaran. Jadi nanti setelah 1 putaran sudah selesai begitu ya? Ya. Pemain 1 silakan ambil lintingan yang berisi nomor. Dapat nomor berapa Kak? Nomor 3. Nomor 1, 2, 3. Kotak nomor 3. Apa saja yang dilakukan keluarga dalam pencegahan adanya aksi pornografi yang dilakukan anak? Jadi yang perlu dilakukan keluarga dalam pencegahan adanya aksi pornografi yang dilakukan anak, yaitu orang tua membatasi atau tidak memberikan sarana ataupun prasarana komunikasi kepada anak. Kemudian orang tua juga bisa mendownloadkan seperti YouTube untuk anak agar anak tidak sembarang mengakses video-video yang berbau pornografi. Kemudian orang tua juga dapat menerapkan dalam smartphone mode anak agar ada batasan jam anak bermain smartphone. Yang lain ada tambahan? Menurut pendapat saya, untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak adalah pertahanan keluarga dengan cara menanamkan pendidikan karakter dengan melalui nilai-nilai religiusitas, gotong royong, nasionalisme, dan budi pekerti. Yang lain ada tambahan? Saya Pak, pendapat saya yaitu tidak menempatkan komputer yang bisa mengakses internet di ruangan privasi anak atau kamar anak. Yang lain ada tambahan? Menurut pendapat saya, lebih baik berani menolak ajakan teman untuk menonton film porno. Dari penonton ada tambahan? Saya. Ayo silakan Bu Floren. Silakan Bu Floren. Menurut pendapat saya, keluarga hendaknya selalu menanamkan nilai-nilai spiritual dan budi pekerti secara terus-menerus kepada anak, bahkan hendaknya diberikan sejak anak masih dalam usia dini. Kemudian, keluarga juga hendaknya membangun komunikasi atau relasi yang baik antar anggota keluarga dengan contoh adanya waktu berkumpul di dalam keluarga, dan di situ boleh diadakan sharing, berbagi cerita, saling terbuka, dan orang tua juga bisa memberikan nasihat kepada anaknya. Perbuatan yang baik yang harus dilakukan oleh anak, dan dengan adanya komunikasi dan contoh yang baik dari orang tua, maka anak senantiasa akan melakukan hal yang baik pula karena meneladan orang tuanya. Dan juga dengan adanya contoh yang baik, nasihat dari orang tua, anak akan semakin mampu mengendalikan emosi untuk tidak mudah melakukan hal yang tidak baik dan tidak mudah tergoda bujukan atau rayuan dari luar. Ada tambahan dari penonton yang lain? Saya Pak. Silakan Pak Ibnu. Menurut pendapat saya, untuk mencegah aksi pornografi yang dilakukan oleh anak, orang tua hendaknya memberikan kepada mereka atas dasar agama yang dipercayai. Untuk mencegah aksi pornografi yang dilakukan oleh anak, orang tua harus memberikan fondasi tidak mendidik dan berbahaya bagi mental anak. Ayat yang mengandung larangan akan hal tersebut.
Silakan narasumber untuk menyampaikan penguatan jawaban dari pemain dan penonton. Ya, tadi bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh pemain 1, 2, 3, 4 maupun para penonton tentang bagaimana sih keluarga di dalam upaya pencegahan aksi pornografi yang dilakukan anak. Jadi di sini pentingnya tadi yang disampaikan oleh pemain 2, pentingnya peran keluarga di sini dalam hal apa? Penguatan keluarga dalam hal apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga. Yang pertama adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Yang pertama mengajarkan budi pekerti seperti yang sudah disampaikan tadi, karakter. Jadi bagaimana membangun karakter anak yang baik ya, karakter anak yang tangguh, bahkan karakter anak yang berani tadi, berani menolak. Kemudian bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme supaya anak bisa membuat sebuah aktivitas yang positif sehingga dia tidak mengarah kepada aktivitas yang pornografi. Kemudian mengajarkan apa lagi yang kedua? Yang kedua yaitu mengajarkan anak berani menolak tadi yang disampaikan oleh pemain 4, bahwa anak kalau diajak oleh orang atau teman bahkan saudara sekalipun harus berani menolak untuk misalnya diajak menonton gambar-gambar berbau pornografi, kemudian video yang berbau pornografi maupun film. Bahkan sekarang game saja sudah banyak ya, yang endingnya atau akhirnya adalah pornografi. Yang selanjutnya yaitu tadi sarana prasarana, tadi sudah disampaikan pemain 1 bahwa harus benar-benar diawasi oleh orang tua, dipantau, didampingi kalau perlu ya, dan tidak mudah diakses oleh anak dengan menempatkan tadi komputer tidak berada di ruang tidak berada di kamar anak tapi di ruang keluarga. Kemudian juga orang tua perlu apa? Memeriksa bahan bacaan anak. Jadi komunikasi yang intens, sharing, orang tua harus dekat dengan anak. Kalau sekarang orang tua banyak yang sibuk, berikan kualitas waktu yang terbaik untuk anak supaya dekat dan bisa sharing dengan anak. Demikian Pak Fasilitator. Terima kasih. Silakan pemain 2 mengambil lintingan. Nomor 8. Oh, dapat nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya dapat pesan yang isinya yang wajib dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kejahatan seksual, mulai dengan pengawasan terhadap anak di lingkungan RT atau RW. Silakan pemain 3 mengambil lintingan. Saya mendapat nomor 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
10, 11, 12, 13, 14. Saya mendapat kartu materi. Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual anak juga punya peran agar tidak menjadi korban. Salah satunya dengan membekali pengetahuan pada anak tentang bagian anggota tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali ibu saat memandikan dan dokter saat memeriksa kesehatan yang didampingi orang tua. Sebutkan bagian tubuh anak mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang tersebut. Menurut saya bagian dada dan bagian kelamin. Saya ngasih tambahan, Pak, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu seks wilda. Seks wilda itu apa, Bu? Itu sekitar wilayah dada, Mas. Oh, gitu. Dari penonton ada tambahan? Mungkin saya menambahkan lagi tadi dari pemain 3 dan Putri. Kalau menurut saya juga selain bibir, sekwilda juga ada sekwilkel dan sekwilkom. Termasuk di paha semuanya gitu. Sekwilkom sekitar bokong, sekwilkel sekitar kelamin. Mohon narasumber untuk memberikan penguatan jawaban dari pemain nomor 3 dan penonton. Sudah bagus sekali ya jawaban dari pemain dan penonton yang sudah ditambahkan dengan singkatan. Sebenarnya itu untuk memudahkan ya
Jadi harus diingat, ditekankan kepada anak-anak bagian tubuh mana yang tidak boleh sembarangan disentuh oleh orang. Yang pertama yaitu bagian bibir, ya. Bagian bibir ini tidak boleh sembarangan orang menyentuh. Kemudian yang kedua yaitu sekitar dada, atau tadi penonton menambahkan singkatan yang memudahkan kita untuk mengingat, yaitu sekbilda, sekitar wilayah dada. Itu sudah benar. Kemudian yang ketiga yaitu kemaluan dan sekitarnya. Tadi ada istilah sekbilkel, sekitar wilayah kemaluan, ya. Jadi itu juga tidak boleh sembarang orang untuk bisa menyentuh area tersebut, kecuali mungkin ibu, orang tua, atau mungkin dokter saat merawat dan saat memeriksa, ya. Kemudian juga tentu saja saat pemeriksaan didampingi juga oleh orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu area pantat, yaitu terutama anus dan bibir. Jadi 4 bagian ini harus ditekankan supaya tidak boleh sembarangan disentuh oleh orang lain, ya. Kemudian supaya apa? Supaya anak tidak menjadi objek dari kekerasan atau kejahatan seksual. Demikian Bapak Fasilitator, terima kasih. Silakan nomor 4 untuk mengambil nomor lagi. Dapat nomor 6. Dapat. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mendapatkan sanksi menyanyi lagu Sayang Semuanya. 1, 1 aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Baiklah rekan-rekan sekalian, permainan kita hari ini sudah selesai 1 putaran. Selanjutnya kita minta penulis untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan permainan simulasi GN Aksa PKSTA. Permainan simulasi dimulai dengan salam dan berdoa dipimpin oleh fasilitator. Dilanjutkan dengan menyanyikan yel-yel. Kemudian fasilitator menjelaskan fungsi alat perlengkapan permainan simulasi. Fasilitator memperkenalkan diri. Sebagai fasilitator Bapak Sidik, sebagai penulis Ibu Lina, sebagai narasumber Ibu Aziza. Pemain 1 Saudari Nuri, pemain 2 Saudari Laila, pemain 3 Ibu Laila, pemain 4 Saudara Kiki, dan penonton. Jalannya permainan 1 mendapat lintingan kertas nomor 3 berisi materi, yaitu apa saja yang dilakukan keluarga dalam pencegahan adanya aksi pornografi yang dilakukan anak. Jawaban pemain 1 yaitu yang dilakukan keluarga adalah tidak memberi atau membatasi sarana prasarana komunikasi sehingga anak tidak bisa mengakses situs porno dan membatasi YouTube yang khusus untuk anak atau YouTube for Kids. Menerapkan smartphone dengan mode anak dan membatasi jamnya, juga menanamkan pendidikan karakter. Ada tambahan dari pemain 2, yaitu melakukan pertahanan keluarga, yaitu menanamkan pendidikan karakter seperti nilai religiusitas, gotong royong, nasionalisme, dan budi pekerti. Tambahan jawaban dari pemain 3 yaitu tidak memberi komputer di ruang pribadi anak, tetapi diletakkan di ruang keluarga. Ada tambahan jawaban juga dari pemain 4 yaitu berani menolak jika diajak melihat hal-hal tentang pornografi. Tambahan dari penonton yaitu menanamkan budi pekerti dan spiritual sejak dini, membangun hubungan atau komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Orang tua harus memberi fondasi agama yang kuat kepada anak sesuai agama yang dianutnya. Kemudian narasumber memberikan penguatan
mengajarkan atau penguatan keluarga dengan mengajarkan anak budi pekerti yang baik, nasionalisme atau aktivitas fisik yang baik, fondasi agama, religiusitas, dan mengajarkan anak untuk berani menolak. Misalkan anak diajak orang terdekat untuk melihat pornografi. Sarana prasarana tidak diberikan dengan mudah dan anak diajak sharing dengan memberikan waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak. Juga memeriksa buku bacaan anak. Pemain 2 mendapat lintingan kertas nomor 8 yang berisi pesan. Yang wajib dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kejahatan seksual, mulai dengan pengawasan terhadap anak di lingkungan RT atau RW. Pemain 3 mendapat lintingan kertas nomor 14 yang berisi materi untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual. Anak juga harus punya peran agar tidak menjadi korban. Salah satunya dengan membekali pengetahuan pada anak tentang bagian anggota tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali ibu saat memandikan dan dokter saat memeriksa kesehatan yang didampingi oleh orang tua. Sebutkan bagian tubuh anak mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang tersebut. Jawaban dari pemain 3 yaitu bagian dada dan bagian kelamin. Kemudian penonton menambahkan yaitu bagian sekitar wilayah dada yang disingkat dengan sekwilda. Kemudian penonton juga menambahkan di bagian bibir dan sekwilkel atau sekitar wilayah kelamin. Ada juga tambahan dari penonton sekwilkom atau sekitar wilayah bokong. Kemudian narasumber memberikan penguatan area yang tidak boleh disentuh adalah yang pertama bagian bibir, kedua bagian wilayah dada atau tadi yang disingkat sekwilda. Kemudian yang ketiga bagian wilayah kemaluan atau kelamin yang disingkat dengan sekwilkel, dan yang terakhir bagian wilayah pantat atau dubur yang disingkat sekwilkom. Pemain 4 mendapat lintingan kertas nomor 6 yang berisi sanksi menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Demikian hasil kesimpulan permainan simulasi GN Aksa PKSTA. Terima kasih. Demikian hasil kesimpulan yang disampaikan oleh penulis. Baiklah rekan-rekan sekalian, berarti permainan hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita sepakati untuk pertemuan yang akan datang kita mau hari apa, jam berapa. Pak, jangan minggu Bu, Senin boleh deh. Senin boleh. Karena banyak yang hari Senin ya. Jam berapa? Jam 3 Pak. Oke, jam 3 ya. Baiklah teman-teman sekalian, pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan besok hari Senin jam 3. Baiklah teman-teman sekalian, pertemuan hari ini kita sudahi dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.